Nah, kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Kebetulan hari ini adalah hari ke-25 ya. Om, berapa prosentase yang Om berikan ke pakan kok banyak banget? Nah, itu pertanyaan dari teman-teman ya, kita lihat. Saya itu tidak pernah pakai takaran gitu ya, kita lihat. Saya itu nggak pernah pakai takaran. 3-5% harusnya ya, kalau standarnya begitu buat pemula. Tapi saya mengajarkan atau memberikan edukasi itu selalu 3-5% ya. Tapi kan praktek saya tidak begitu. Karena kenapa? Ya karena saya udah terbiasa untuk tidak memakai prosentase. Saya repot untuk menimbang tiap hari, bahkan tiap waktu. Kalau misalkan sehari itu habisnya 1 kilo, pagi 300, sore 300, malamnya 400, saya harus nimbang terus, repot katanya. Kita itu sudah repot, direpotkan dengan memelihara air yang begini-beginian, ya kalau bisa jangan repot-repot lah begitu. Nah, poin pentingnya di sini adalah yang penting pakan yang kita berikan itu tidak ada sisa di atas air loh. Kalau dia masih lahap ya kita gas aja, enggak masalah. Sampai tiduran pokoknya gitu. Kalau di Jawir Farm seperti itu. Bukan berarti apa namanya ya, prosentase itu berpengaruh memang, tapi kalau dia pakannya itu di atas 5%, 6%, 7% atau 10%, biasanya airnya cepat rusak gitu kan. Nah, ketika airnya cepat rusak itu dikarenakan adalah pemberian pakan terlalu banyak. Nah, sedangkan banyak itu nanti mengeluarkan padatan juga banyak. Ketika teman-teman pemula nanti tidak bisa mengetahui bahwa airnya rusak atau tidak, itu berpengaruh terhadap ikan-ikannya, bisa sakit seperti itu. Nah, di hari ke-25 ini saya pemberian makan malam ya. Nah, kalau saya begini aja, kalau selagi dia makan lahap ya lahap. Nah, biasanya teman-teman pemula pulang babus, akhirnya dia ada sisa di atas air. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Kalau sisa di atas air biasanya itu pelet itu akan naik turun ke bawah. Nah, turun ke bawah dia akan menjadi padatan. Dia akan menjadi amonia secara cepat seperti itu. Tidak diperbolehkan seperti itu karena fases yang dihasilkan oleh ikan itu akan menjadi racun atau menjadi uh, yang tidak baik itu sekitar 2-3 hari ke depan. Tapi kalau pelet itu langsung 24 jam ke depan itu langsung menjadikan dia itu amonia ya, atau racun gitu loh bagi air. Nah, bagi teman-teman yang bertanya kok banyak banget, ya memang banyak banget itu. Banyak karena memang kalau dihitung-hitung itu prosentasenya itu sehari itu saya bisa sampai 10%. Artinya kalau misalkan 5%-nya itu adalah 1 kilo ya. Kalau 10%-nya saya biasa hari itu bisa 2 kilo misalkan seperti itu ya, secara hitungan biomasa ya. Katakanlah biomasa ikan ini ada 100 kilo katakanlah di dalam kolam ini. Pemberian pakannya itu harusnya 5 kilo. Tapi saya bisa 10 kilo gitu. Yang penting kita paham bagaimana tata cara merawat airnya. Nah, perawatan air bagaimana Om? Yang pasti satu kan, sudah saya share berkali-kali, desain kolam itu penting. Karena kenapa? Dia adalah tempat hidupnya si ikan ini sampai dengan panen. Yang kedua, treatment air. Bagaimana kita menciptakan bakteri baik di air supaya dia membantu proses yang namanya proses penguraian fase ikan itu. Maaf ya, saya lagi kurang enak badan, tapi saya buatin. Nah, yang selanjutnya ada pakan fermentasi, di mana pakan fermentasi itu dia akan menjadikan bakteri air yang kita treatment itu akan mudah mengolah yang namanya sisa pakan ikan seperti itu. Yang lanjutnya adalah perawatan air harian yang sering saya share, perawatan air mingguan yang sering saya share. Nah, seperti itu. Jadi banyak kriterianya yang harus dipahami. Kalau bagi teman-teman yang berpengalaman mungkin tidak masalah, tapi kalau bagi pemula disarankannya adalah 3-5% dari biomasa ikan. Kalau 3,3-5 biomasa ikan bagaimana Om? Yang tadi saya bilang, dari 100 kilo biomasa ikan, katakanlah 2 kolam ini 100 kilo semua total ikannya beratnya. Nah, 100 kilo itu 5% ada 5 kilo gitu. 5 kilo itu dibagi berapa? Misalkan teman-teman itu memberi makannya adalah 2 kali, berarti 5 kilo itu 2,5 sama 2,5. Kalau saya misalkan 5 kilo itu adalah 3 kali, berarti 1 kilo, 2 kilo, terus 2 kilo lagi begitu. Nah, tapi saya tidak pakai hitungan seperti itu karena repot. Makanya saya pemberian pakan itu dalam 100 kilo itu kemungkinan besarnya saya bisa 10 kilo. 10 kilo itu bisa paginya 3 kilo, sorenya 3 kilo, malamnya 4 kilo, seperti itu ya.
Jadi memang beda metode, beda cara ya, tapi paling tidak kita harus paham gitu bahwa basicnya itu sama, treatment air sama, pemberian pakan sama, perawatan air harian, perawatan mingguan itu sama. Yang membedakan hanya wilayah dan suhu, cuaca dan juga air, tapi basicnya itu sama. Oke, itu saja hari ke-25 ya. Ikan sudah berukuran sekitar sekilo isi 35 sampai 45 40 ya. Kita akan tunggu sampai kapan, sampai hari apa, sampai hari keberapa panennya nanti. Yang pasti kita bermain sama makhluk hidup. Usaha kita adalah mencegah daripada mengobati. Merawat air, merawat ikan, memberi pakan ikan, itu adalah suatu usaha kita, merawatnya gitu. Tapi kalaupun kita sudah berusaha keras, tapi yang punya nyawa ini menghendaki untuk tidak ada, ya tidak ada, seperti itu. Kalau menurut saya begitu. Kita tetap bismillahirrahmanirrahim supaya ikan ini sampai dengan panen. Bagaimana caranya? Oke, itu saja. Terima kasih. Salam sukses bersama Petani Lele Nusantara. Salam hangat dari Kota Karawang, Jawa Barat. Terima kasih.